ini kita belajar dulu webmap tile service. Nah, sebenarnya bisa dengan berbagai metode. Cuma ini kebetulan karena saya juga tahun kemarin dapat pelatihannya pas mengikuti satu workshop ya di Singapura. Jadi saya sampaikan di sini gitu. Jadi biasanya yang menggunakan WMTS itu bisa juga kita generate menjadi satu potongan-potongan image atau .png, .jpg ke dalam satu folder dengan struktur XYZ atau ZYX kebalik. Itu terserah yang membuat. Nah, ada juga menggunakan GeoServer, itu juga bisa. Cuma ini ada satu format baru, ini saya juga baru tahu, makanya kita bahas di pertemuan 11 ini. Jadi formatnya MDTiles. Ya, ini salah satu bagian dari publishing data ya. Jadi kan kita udah dari pertemuan 1 dan seterusnya, kita udah akuisisi datanya, kemudian kita udah pengelolaannya. Pengelolaannya itu kan dari transformasi, konversi format, dan sebagainya. Kemudian juga styling, analisa, dan seterusnya itu masuk ke pengelolaan dan penyimpanan menggunakan geodatabase. Nah, yang di ujung ini sebelum digunakan data spasial itu namanya publikasi atau penyebarluasan. Nah, ini kita belajar bagaimana cara mempublikasi. Kalau belajar mengkonsumsi atau mengharvest atau mengambil satu service itu nanti ada juga ketika kita nanti membuat web.js gitu, berbasis web, HTML, JavaScript gitu, kita harus tahu URL web service yang kita akses. Salah satunya bisa WMTS. Sebenarnya kita udah sering loh menggunakan WMTS. Di pertemuan berapa dulu, saya kan udah pernah ngasih cara menampilkan citra S3 misalkan, atau citra RBI yang XYZ di plugin di Quantum GIS. Nah, itu sebenarnya WMTS itu. Karena dia berupa tile. Tile itu ubin ya, kotak-kotak gitu. Jadi data spasial disajikan dalam bentuk tile gitu. Layanan tile. Kurang lebih WMTS itu seperti itu. Dia formatnya bisa JPEG, bisa PNG, yang jelas raster. Nanti kalau WMS ada banyak juga. Kalau WFS nanti dia vektor. Formatnya bisa GeoJSON, bisa GML. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Di hari ini kita khusus membahas tentang format MBTiles. Terus juga tadi kan sudah saya singgung sedikit tentang GeoServer. Nah, ini alternatif aja. Karena dengan MBTiles nanti kita bisa cukup menggunakan web server. Misalkan belajar pemrograman webnya apa nih? Misalkan PHP. Ya, kita kalau di Windows bisa pakai SAM atau Apache atau apapun ya, pokoknya web service yang berbasis PHP, web server yang berbasis PHP yang bisa. Nah, nanti MBTiles bisa ditaruh di situ. Nanti kita unduh juga script PHP yang udah siap untuk menampilkan MBTiles ini. Jadi tinggal pakai. Tapi kita belajar sebagai publisher, sebagai yang membuat data dan mempublikasikan data. Kalau sebagai pengakses atau pengkonsumsi itu juga nanti di pertemuan pas membuat web.js itu nanti dijelaskan. Kita posisinya sekarang sebagai produsennya, sebagai pembuat datanya. Nah, kalau yang belum pernah dengar MBTiles, jadi ini sebenarnya adalah kita punya data, tapi tersimpan dalam SQL database. Kalau biasa format standar kan disajikan dalam tiles-tiles ya. Jadi semua data misalkan seluruh dunia itu awalnya diwakili oleh satu tiles, zoom levelnya 0. Nah, ukurannya 256. Nah, jadi aturannya itu satu tiles nanti akan dibagi 4 ke zoom berikutnya. Ini misalkan ini zoom 0 ada satu tile. Kalau zoom 1 berarti dibagi 4. Nanti isinya zoom 1 itu ada 4 tiles. Kalau zoom 2 masing-masing tiles ini akan dibagi 4 lagi. Begitu seterusnya sampai
zoom berapa, sampai zoom 20 misalkan. Nah, nanti dihitung sendiri ada berapa tile. Jadi semakin detail zoomnya, itu nanti akan semakin banyak jumlah tiles yang di-generate di situ. Nah, perbedaannya kalau yang format yang lain itu kan disimpan dalam folder. Nah, kalau yang ini MBTAS itu disimpan dalam satu database SQLite seperti itu. Nah, ini ya. Jadi MBTAS itu disimpan dalam satu format. Jadi satu file nanti namanya .mbtiles. Gitu. Nah ini materi ini sebenarnya saya terima ketika tahun 2019 kemarin berkesempatan ikut acara workshopnya ASEAN Open Source City Map ya. Jadi memang berbasis open source semua di situ. Di pertemuan hari pertama itu langsung membahas tentang ini pembuatan base map sendiri ya, creating your own base map. Nah ini juga toolsnya open source. Kita menggunakan Quantum JS, dan ada Apache, ada PHP, ada JavaScript. Nah ini di hari pertamanya nih kita menggenerate MBTAS-nya. Jadi langkah-langkahnya kurang lebih ada 3. Ya, yang pertama kita tarik dulu datanya ke Quantum JS, kemudian di Quantum JS-nya nanti kita olah ya. Kira-kira mau scale zoom-nya dari berapa ke berapa. Kemudian styling datanya gimana. Ini datanya bisa vektor atau bisa raster, adaptif misalkan. Bisa. Cuma di contoh yang kali ini kita belajarnya yang set file atau yang vektor. Tapi sama prinsipnya. Jadi kita bisa menggenerate data-data tersebut sebagai tile. Nah, untuk membuat tile-nya yang langkah ketiga, itu nanti kita ada bantuan plugin XYZ Tiles. Nanti coba dicek apakah ada atau enggak. Nanti sambil saya praktekkan ya. Kurang lebih ada 3 langkah. Nah, yang pertama ini, kita buka dulu Quantum JS-nya. Jadi, kalau ini biasanya new project lah, new project. Nah, kemudian browse ke, kita jelajahi folder yang ingin kita tampilkan. Biasanya kalau sebagai contoh, saya menggunakan RBI karena ada berbagai macam layar. Nah, nanti berbagai macam layar itu akan di-merge menjadi satu layar aja. Misalkan ada data layar penutupan lahan, kemudian ada data layar jalan, ada data layar sungai. Yang namanya base map kayak RBI itu misalkan, nah itu nanti akan jadi satu supaya ringan juga untuk mengaksesnya. Nanti dia berfungsi, kalau tile itu berfungsi sebagai base map kayak OSM misalkan. OSM, kemudian Citra S3 base map itu sama. Itu. Jadi nanti informasinya akan berupa image semua seperti itu. Ya, mungkin sebagai contoh kita buka Quantum JS ya. Misalkan mau data apa ya? Ini data apa aja sih? Misalkan data Kota Bogor misalkan. Nah, ini semua data nih. Semua data kita sesuaikan ya urutan-urutannya. Kurang lebih seperti ini. Ini boleh di styling lagi. Ada standarnya sebenarnya untuk kartografi sama simbologi. Jalan tuh ketebalan lainnya berapa, kemudian warna vegetasi itu harusnya apa, itu ada. Misalkan icon, poin juga punya icon sendiri, punya marker simbol sendiri. Misalkan lokasi pemukiman atau lokasi kantor kelurahan, kantor pemerintah, atau yang lain. Ada. Nah, ini standar seperti ini. Atau bisa juga akan data yang cukup besar tuh namanya data rencana ruang nih. Contohnya saya yang punya sangat 3 ya. Nah, ini datanya seperti ini. Nah, ini sangat detail. Ini kalau ditampilkan
secara langsung ya, bukan sebagai web file service, itu bakal kesulitan untuk ini. Ini bisa juga kita tambahkan, misalkan ini bisa styling dulu, styling. Nanti kita bisa tambahkan data yang lain. Ini skalanya 5000. Nah, ini misalkan saya untuk berdasarkan donasi apa ini. Nah, ini ya, misalkan supaya terlihat. Nah, ini. Atau kalau misalkan ini kita tampilkan aja dulu data apa aja. Nanti ada data-data yang lain juga nih, misalkan RBID Salatiga nih, misalkan ada data jalan. Ini bisa aja ditampilkan. Ini langkah pertama. Langkah pertama tadi ya, tampilkan semua data. Semua data masuk ke Quantum JS. Ini kurang lebih sama ya. Jadi kalau nggak kelihatan bisa klik kanan layarnya, kemudian kita klik zoom to layar. Nah kalau udah tampil selanjutnya apa? Selanjutnya persiapannya. Jadi ini kalau sudah publikasi itu ada standar-standarnya. Nah, kemarin kan mungkin udah dijelaskan juga styling simbologi sesuai unsur-unsur geografis yang dimiliki. Ada di BIG juga ada peraturannya. Misalkan untuk peta desa atau dan seterusnya misalkan dipublikasi. Nah ini styling ya, default styling. Kita klik kanan layar, kemudian kita klik properties. Nah nanti akan masuk simbologi. Nah, simbologinya apa terserah, bisa single simbol atau macam-macam, mau warna apa, mau pattern apa, seperti itu. Intinya adalah kita bisa melakukan pengolahan simbologinya di style manajernya, seperti itu. Nah ini kalau sering bekerja dengan data spasial itu simbologi ini sebaiknya disimpan. Jadi bisa di-save atau nanti suatu saat kita bekerja kembali, kita bisa load lagi ininya, stylenya. Karena biasanya ada standar yang udah sama ya. Oh, misalkan data jalan dengan ketebalan ini patternnya seperti ini untuk jalan raya dan seterusnya. Nah, kita udah pernah bikin stylenya, kita simpan. Nah, suatu saat kita butuh simbologi yang sama, kita bisa tinggal load style. Nah, load style ini nanti kalau di Quantum JS ada dua. Ada yang bawaan Quantum JS, ada yang SLD. Nah, ini nanti dibedakan. Kalau SLD itu nanti bisa dipakai juga di GeoServer. Itu. Ketika nanti di pertemuan selanjutnya kita mempublish WMS atau WFS, nah styling yang kita buat di Quantum JS itu perlu kita upload juga di GeoServernya dengan format yang didukung adalah SLD. Nah, coba kita cek dulu ya. Kalau format stylenya Quantum JS kalau nggak salah QML ini. Nah, kita cek dulu di Quantum JS-nya. Nah, ini ya, masuk ke klik kanan properties. Nah, ini di sini. Ini misalkan mau diganti pariwisata, diganti macam-macam ininya. Gradasi juga ini misalkan dengan pattern misalkan atau dengan pattern dot, pattern hash, pattern macam-macam ya. Nah, ini kita bisa olah-olah di sini. Dan kita juga tadi stylenya bisa kita save. Nah, ini sebagai Quantum JS atau QML atau sebagai SLD. Kalau SLD, nah, nanti tinggal di browse, kita masukkan satu folder di mana kita ingin menyimpan. Suatu saat nanti kita butuh style yang sama, nah nanti kita bisa menggunakan load style, itu simbologi. Ini juga ada macam-macam ya. Termasuk juga misalkan labelannya gitu, misalkan kita mau ngasih label nama
RW misalkan. Enggak ada. Oh, ini ada nih RW 6, RW sekian. Terlalu banyak ya, kelurahan misalkan. Nah, kita apply. Nah, kalau di generate nanti sebagai MB tiles, nah, nanti dia akan ikut seperti ini. Nah, ini kan terlalu banyak. Ini sebenarnya ada aturannya juga. Ada zoom berapa dia muncul, semacam itu. Ini ya, termasuk simbol gininya. Nah, kita bikin kecamatan aja. Ya, ini kalau klasifikasinya kan random. Ini kurang lebih seperti ini. Nah, ini kalau dibuka secara vektor, itu akan ngerender seperti ini karena data poligonnya sangat banyak ya. Ini berbasis desktop aja terlihat ada delay waktunya, apalagi nanti diakses dari internet. Nah, makanya salah satu strategi untuk datanya supaya bisa dilihat oleh masyarakat, oleh user. Nah, ini kita konversi atau kita publikasi data sebagai web service. Ini anggap aja ini stylingnya udah cocok, udah oke. Nah, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah ini tadi ya, load style. Kalau udah pernah apa namanya dipraktekkan, ini kalau ini dibiasakan untuk menyimpan style karena sering dipakai, karena udah pakai ada standarnya nanti. Misalkan penutup lahan, land use, gitu ya, penggunaan lahan. Gitu. Nah, step yang ketiga itu tile generation, jadi pembuatan tile. Nah, ada di mana? Itunya ada di toolboxnya Quantum JS. Ada namanya XYZ tile set, ya. Kita cek ya. Kalau di tempat saya karena dulu udah pernah praktek, nah nanti ada nih tile XYZ ini ada di toolbox. Nah, kalau belum ada gimana? Atau ada yang ngecek? Ada nggak? Bawaan default atau harus diinstal? Kalau harus diinstal, kita akses. Nah, iya, ini bisa diinstal. Kita cari dulu namanya tile XYZ. Nah, ini kebetulan saya dulu udah pernah menginstal ya. Jadi kalau belum pernah menginstal pluginnya, nanti dicari di toolbox juga nggak ada. Nah, ini cara installnya udah pernah diajarkan. Silahkan diinstal dulu plugin XYZ-nya. Nah, detail XYZ ini ada dua. Ada yang masuk ke directory yang saya ceritakan tadi, folder. Jadi kita bikin folder. Biasanya sih diawali dengan zoom levelnya, Z-nya. Ada folder 0 untuk zoom level 0, ada folder 1 untuk zoom level 1. Nah, di dalam masing-masing folder itu nanti ada X sama Y-nya. Y sama X-nya. Jadi kan tadi supaya tahu ya kita ada di zoom level mana, ada di tiles yang mana. Ini nanti kalau ini dicoba dibandingkan aja. Nah, kalau ini di generate tadi nanti ada satu folder. Dan ukurannya pasti besar ya karena masing-masing tile setiap zoom levelnya akan dibagi 4. Nah, kalau ini disimpan dalam database, satu file. Nanti kan database kan ada query, ada di dalamnya udah ada proses untuk membacanya. Nanti kita eksekusi di file PHP-nya langsung tampil seperti itu. Ada di zoom level apa. Jadi lebih efektif juga di sini dengan menggunakan ADK. Nah, cara membuat tiles-nya gimana? Pastikan pluginnya udah ada. Embedance-nya XYZ. Kemudian kita klik aja sebenarnya. Kita sebagai embedance ya, pilih yang embedance. Kemudian nanti akan muncul Windows XYZ Tiles-nya. Nah, ini
proses pembuatan filesnya tergantung kemampuan atau spesifikasi dari hardware komputer, baik RAM maupun CPU-nya. Jadi kalau untuk belajar, jangan langsung dari level Zoom 0 sampai level 20 misalkan. Itu akan, kalau ingin tahu prosesnya, bisa aja dari 3 Zoom dulu lah, misalkan 15, kalau nggak 12 sampai 15. Tapi saya saranin biasanya kalau udah di kabupaten kota, itu Zoom levelnya ya itu antara 12 sampai 18, atau kalau nggak 14 sampai 20. Itu Zoom levelnya yang bisa tampil di kota-kota, kota-kota yang ada di skala sekitar 25K. Nah, kita coba aja. Ya, kita klik. Nah, ini ya. Yang pertama extend-nya. Extend-nya berapa? Kalau saya biasanya menggunakan sesuai layarnya aja. Layar extend. Jadi bounding box layarnya ada di mana? Antara ini sama ini. Nah, ini zoom levelnya berapa? 12 sampai 20 ya, misalkan. Kemudian resolusinya 96. Ini udah standar. Kalau semakin besar nanti semakin tinggi semakin besar juga ukuran file yang dihasilkan. Ini ada PNG, ada JPG. Ini juga kualitasnya bisa diatur. 80 udah cukup. Nih, ada 4. Dan kita klik save to file. Nah, ini saya udah pernah nyoba details ya. Nah, ini ukurannya 600 MB untuk level itu. Jadi kita coba yang kita sambil nunggu nanti. Prosesnya bisa berapa menit atau bisa kurang lebih setengah jam bisa jadi. Kita lihat aja. Misalkan di sini ya. DPR 3 DPR. Ya, dari 14 aja kan. 14 sampai 20. Kita klik run. Nah, dia akan mulai membuat tasnya. Kalau punya data dari level seluruh Indonesia itu biasanya dari level Zoom 5 kalau ini. Bisa aja dibuat dari level Zoom 0, cuma nggak akan punya dari Zoom level 5 sih. 0 juga boleh, cuma nanti datanya ya itu aja. 5 sampai 20. Kayak RBI itu ada 0 sampai 22 misalnya. Nanti semakin di zoom semakin enggak. Nah, ini masih proses ya. Generating files for Zoom level 14. Nanti 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, sambil kita tunggu. Untuk extend tadi juga kita bisa juga kita nggak harus sesuai dengan bounding box layar, kita bisa juga definisikan menggunakan rectangular bounding box. Kita gambar di kanvas yang di control display tadi. Nah, ini tampilannya agak berbeda karena mungkin beda ini. Cuma sama kurang lebih prosesnya ya, mendefinisikan extend, minimum zoom, maksimum zoom, DPI, format, quality, sama. Nah, udah, ini aja sebenarnya Quantum JS plugin XYZ Tiles. Ini untuk pembuatan embed tiles. Jadi pembuatan embed tiles itu memakan waktu tergantung. Cuma sekali aja dibuat karena dia bersifat sebagai catching ya, maksudnya nggak perlu di query lagi. Ya udah nanti udah tampil misalkan dalam bentuk image ya, udah itu jadi. Kalau ada perubahan style apa penamaan data ya ininya harus diulang dari awal generating tiles.
Nah, nanti kalau mau nyoba bisa jadi di sininya misalkan kita bisa gambar gini juga bisa misalkan. Nah ini karena udah kita proses, kita tunggu aja. Nah selanjutnya gimana kalau MBTF-nya udah jadi gitu. MBTF jadi. Nah, langkah selanjutnya kita mempublish MBTF tersebut. Nah, saya contohkan di sini itu menggunakan SAM. Ya, standar belajar di Windows ya kalau buat belajar PHP itu. SAM-nya versi berapa? Ya kalau bisa yang terbaru. PHP-nya di atas 7 gitu. Nah, ada bantuannya lagi pelengkapnya itu namanya tile server PHP stack-nya ya. Jadi kita download juga dari GitHub. Ada yang nggak punya web server, boleh Apache, boleh SAM, boleh yang lain. Punya ya. Nah ini itu sebagai hostingnya. Jadi kita misalkan punya web hosting boleh aja ditaruh MBTS di domain atau web hosting boleh. Yang penting ada web server yang untuk memproses PHP-nya. Nah ini ada GitHub, Maptile Tile Server. Nah, kalau ini bisa di-download sebagai .zip file atau bisa di-clone. Kalau sering pakai tools Git ya, tinggal Git clone URL-nya ini. Nah, bedanya apa antara clone sama download zip? Kalau clone itu nanti akan ke track ya versi berapa yang kita unduh. Kalau download ya pas hari itu kita unduh ya yang akan terambil. Kalau udah pernah mengclone, nanti kita bisa menarik atau memperbarui source code yang ada di GitHub tersebut kalau memang ada pembaruan dengan menggunakan perintah git pull. Nah ini kalau yang belum pernah pakai buat belajar ini coding repository, nah ini saya sarankan belajar dari sekarang karena nanti kalau udah lulus sebagai profesional itu bisa menunjukkan istilahnya portfolionya itu di GitHub. Saya udah pernah bikin project apa aja dan mempelajari project apa. Nah nanti kita portfolio seorang programmer istilahnya ya bisa pakai GitHub, bisa pakai GitLab atau SVN. Tapi yang paling banyak kan penggunanya GitHub. Meskipun sekarang banyak beralih ke GitLab, tapi prinsip ininya sama. Ada git clone, ada commit, ada push, ya, ada checkout. Nah ini kalau belajar pakai Git ini juga nanti kita bisa ke track nih mau versi keberapa kita publish. Misalkan kita mau mundur lagi ke versi berapa, itu akan tercatat semua. Karena tiap baris atau tiap huruf yang ada di baris tertentu itu akan dimonitor sama Git-nya. Itu pengantar aja buat yang belum pernah menggunakan Git ya. Nah ini kalau mau langsung download aja gimana? Ya silahkan aja nggak masalah. Jadi download, ya di download. Kemudian zip-nya kita ekstrak. Nah ini supaya mempermudah pemanggilan nanti di hosting atau di server kita di SAM-nya, kita rename cukup namain dengan file server. Nah di dalam file server itu ada file ini, ada htaccess, ada .yml, ada file server. Nah ini udah siap kalau sudah diekstrak seperti ini. Nanti kita bisa akses. Nah selanjutnya masukkan folder tadi yang udah diekstrak ke folder root directory-nya. Standarnya kalau SAM di C SAM htdocs. Kita taruh di situ. Ya, di copy di situ. Supaya nanti kita bisa akses di browsernya localhost/tileserver. Nah, buat ngetes, oh ya pastiin dulu ya di kontrol panelnya bahwa SAM itu
sudah running. Saya juga punya SAM. Ini nggak punya SAM. Nah, ini belum running. Nah, pastikan dulu SAM-nya itu running. Ya. Jadi kalau saya udah download ya, kalau server ini pluginnya juga kalau misalkan mau di download, plugin buat Quantum JS. Nah ini file servernya, file server php master.zip. Ya. Kalau bisa juga git clone. Nah ini pastiin SAM-nya jalan dulu ya. SAM, Apache-nya port berapa? Port 80. Nah udah jalan, kita coba akses ke browsernya. Kita akses ke browsernya. Lokal. Nah ini bawaan SAM, halaman home-nya, halaman dashboard-nya. Nah ini udah jalan berarti layanan Apache Web Service-nya. Nah selanjutnya kita coba akses localhost / file server. Ya, karena saya belum ngopiin, saya kopiin dulu ya. Jadi file server ini diekstrak. Diekstrak. Nah ini, kemudian kita rename cukup file server. Kemudian kita masukkan ke C SAM doc. Oh ini udah saya pernah ngopi berarti. Ya, di file server. Nah, kalau udah ada di sini, ada 4 file tadi, kita coba masuk ke file server. Nah, ini belum ada mbtels, jadi belum tampil. Nah, saya pakai aja yang sudah pernah saya generate ya, mbtelsnya ya. Kita copy paste, DPR misalkan namanya. Nah, taruh di folder ini. Ya, ini berarti file servernya udah bisa diakses. Nah, langkah terakhir kita kopikan yang mbtel yang udah digenerate oleh pluginnya Quantum tadi ke folder tersebut. Nah, ini contohnya Hanoi ya. Kalau saya contohnya tadi RDTR, rencana detail tata ruang. Udah taruh di situ. Nah, selanjutnya ketika kita akses lagi, nanti dia akan tampil. Nanti saya refresh. Nah, nanti akan tampil nih. Ya, data-data. Nah, ini sebenarnya tile ini. Dia ada satu tile di dalam ini, kalau kita zoom nanti ada 4 tile sebatas. Sama halnya kayak OSM. OSM ini juga tiles. Gitu. Nah, kalau OSM kan seluruh dunia. Nah, kalau ini kita belajar satu kabupaten misalkan. Pakai mbtl. Nah, ini potongan-potongan image. Gitu. Nah, ini kalau mau tahu cara aksesnya gimana, ini ada source code-nya. Misalkan mau menggunakan leaflet, menggunakan open layer, menggunakan Google Maps, semacam ya. Atau ArcGIS juga ada, ArcGIS JavaScript. Nah, ini tinggal bisa dari source code-nya bisa dilihat tampilannya. Nah, ini kalau di ArcGIS, cara manggilnya. Sama. Ini ya. Nah, ini bisa kita lihat juga, explore source code-nya. Contohnya tadi ya. Kita pakai leaflet. Nah, ini. Nah, dia dipanggil sebagai file layer. Ini karena dia sama dengan OSM.
Nih, LT layer. Jadi kalau pernah belajar bikin spasial ini di leaflet atau layer, nah nanti layer itu ada banyak macamnya. Ada tile, ada web map, WMS, ada web feature, sama ya. Sama halnya kalau misalkan lihat di open layer. So, dia sebagai OL, open layer, layer tile. Gitu. Dia source-nya XYZ. Bisa jadi source-nya macam-macam. Misalkan ini Java ArcGIS 3 ini aja sih yang bisa saya pakai leaflet, open layer, sama ArcGIS.js. Nah ini sama. Oh, dia nyebutnya web tile layer. Jadi dia ada XYZ-nya. Cuma kalau di ArcGIS itu suka ini beda format sendiri dia. Jadi nggak pakai Z XY, tapi nyebutnya dia level, kolom, sama row. Ini contohnya, contoh cara akses tergantung library mapping yang digunakan. Nah ini kalau mau ngakses di desktop gimana? Ini juga ada. Di Quantum GIS bisa. Nah sebenarnya di sini sih di XYZ-nya ini. Jadi alamatnya di sini. Ini ya. Ini tadi sudah saya displaykan. Nah ini di XYZ. Jadi sebagai hosting endpoint untuk tile server kita, untuk MBTS yang kita buat tadi. Nah ini local host seperti ini. Ini contohnya ya. Kalau tadi kan saya local host, tile server, RDTR, tergantung nama MBTS-nya. Slash zoom levelnya, posisi X, posisi Y, kolom berapa. Nah ini dipakainya di mana ya tadi? Sebagai leaflet, misalkan sebagai tile layer. Nah ini langkah-langkahnya seperti itu. Langkah-langkah. Nah, termasuk di ArcGIS tadi udah saya bahas ya. Jadi ketika ini udah ada di hosting, ada di domain, misalkan saya punya domain kotabogor.go.id gitu. Misalkan ada subdomainnya geoportal atau GIS ini. Nah, nanti kita taruh MBTS-nya di situ supaya bisa diakses oleh masyarakat. Oh, ini kita punya data ini. Nah, web service-nya harus ada katalog datanya juga. Nggak hanya web ini. Tapi nanti kita bicara katalog, bicara jenis service di pertemuan berikutnya. Ini salah satu contohnya. Jadi kebayang ya proses yang ada di base map-nya OSM, base map-nya RBI. Ini yang menggunakan metode MBTS. Karena ada juga pakai ArcGIS server juga bisa menggenerate WMTS, web map tile. Pakai Go server juga bisa. Ini kurang lebih sama. Jadi ada tiles-tiles di belakangnya di generate OSN. Termasuk nanti citra atau citra satelit. Nah, imagery-nya. Nah, ini kita lihat di Quantum GIS. Nah, ini bisa nih kita tambahkan. Ini ya lokal tile server karena kita di lokal. Nah, ini sama nih imagery KLH. Cuma mereka mungkin karena datanya cukup banyak, mereka ada yang menggunakan ArcGIS server, ada yang menggunakan Go server, ada yang menggunakan nggak salah namanya Mapnik apa gitu. Nah, ini punya sendiri ininya. Nah, ini salah satu format MBTS ya untuk satu kabupaten kota misalkan. Itu udah cukup. Cara menampilkan XYZ tiles masih ingat kan ya? Ini kayaknya komputer saya orangnya lagi terpakai. Jadi biasanya prosesnya nggak selama ini. Nah, cara menggunakan XYZ tiles masih ingat ya? Ini. Kalau dulu kan imagery nih. Nah, kalau imagery ini menggunakan ArcGIS server karena dia belakangnya map server. Nah, filenya ZJX. Dia cukup seperti ini. Kalau OSM gimana? OSM, OpenStreetMap atau SM. Ini sama ya. ZXY-nya .png. Nah, ini nama domain. Nah, domain kalau kita di lokal ya localhost. Nah, dia nggak pakai slash RDTR tadi karena di setupnya langsung di root folder. Sama. Nah, kalau menggunakan lokal misalkan gimana? Nah, kita bikin koneksi baru.
Misalkan nih, RDTR, WMTS depannya dulu. WMTS, RDTR salah 3. Karena rencana detail tata ruang ini dipakai buat ini, buat base map-nya. Jadi kalau misalkan ada perizinan, ada rencanaan wilayah atau apa, nanti acuannya seperti ini. Acuannya di TR-nya. Jadi cocok kalau jadi investment. Nah, kemudian kita masukkan ininya ya, localhost ini, alamatnya. Alamatnya kita masukkan. Udah ini aja. Nah, kalau udah, WMTS RDR, nah kita tinggal masukin ke sini. Nah ini dia tadi adanya di Zoom 14 ya. Jadi kalau defaultnya nanti nggak kebuka, kita pakai yang sedunia dulu. Nah, misalkan Imagery. Nah, kita ada di mana? Dia nggak akan kelihatan karena dia ini tuh Zoom level 5 misalkan. Zoom level 5. Nah, Zoom level 0 kan dari atas tadi ya. Nah ini kita cari karena kita tahu dia salah 3. Nah ini dia nggak akan muncul sampai ke Zoom level berapa. Nah ini baru nih. Jadi ini Zoom level 14. Nah, nggak ada 14, 15, 17. Kurang lebih seperti itu. Jadi sama sebenarnya. Sama kayak OSM. OSM juga sama. Sebenarnya tiles juga. Ini ada aturan-aturannya sebenarnya. Kalau yang akan tampil label-labelnya itu juga bisa diatur. Di level berapa label ini. Nah, okay. Ini juga UMTS ini. Prosesnya sama. Kita tampilkan geotiff, nah nanti kita generate XYZ tiles-nya sama. Oke. Mungkin dari saya untuk materi hari ini cukup sampai di sini. Ada yang ditanyakan? Atau mau langsung coba praktek? Silahkan dicoba ya. Silahkan gunain data RBI yang sudah pernah di-download. Nah, coba-coba bandingkan juga antara yang MBTAS dengan yang holder gitu. Untuk melihat struktur datanya seperti apa. Jangan lupa kalau udah jadi MBTAS-nya, silahkan dieksekusi yang di SAM tadi. Karena biar tahu ya proses publikasi data. Kalau udah punya domain atau hosting, silahkan dicoba langsung di upload di sana menggunakan kontrol panel dan seterusnya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan untuk praktikum kali ini saya akhiri, nanti bahan akan diupload di Avieta, akan diinformasikan di grup. Udah cukup? Nggak ada? Kalau nggak ada saya akhiri. Sampai di sini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, selamat mencoba. Baik, Pak.